Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kedua kakak beradik ini memiliki keindahan yang luar biasa. Yang besar itu sangat menawan dan menarik, sedangkan yang kecil itu sangat indah. Keduanya memiliki tipe kelebihan masing-masing, dan keduanya memiliki tipe rasa. Ketika keduanya muncul, keindahan di alun-alun langsung kehilangan semua warnanya. Hanya Chen Wanxi yang memiliki rasa dingin yang elegan, yang bisa dibandingkan dengan keduanya. Semua orang di alun-alun tertarik pada kedua kakak beradik ini. Belum lagi kecantikan mereka, bahkan dengan status mereka saja, itu sudah membuat orang terkejut. Di belakang mereka, ada banyak orang kuat dari kota burung Vermilion. Kultivasi setiap orang dari mereka, itu tidak ada yang lebih lemah dari para penguasa kota saat ini. Mereka semua berada di puncak ranah asal. Yang paling penting adalah, bahwa orang-orang kuat sangat hormat dan sopan kepada dua wanita cantik itu, dan seolah-olah mereka adalah bawahan. Itulah yang membuat orang lain sangat penasaran. Siapakah dua bersaudara perempuan yang dapat memperoleh perlakuan hingga sedemikian rupa, dari orang-orang yang begitu kuat dari kota burung Vermilion? Keduanya tentu saja adalah putri penguasa kota burung Vermilion, yaitu Su Rou dan Su Mei. Namun, ada orang yang bermata tajam yang tahu siapa kedua saudara perempuan itu, dan orang itu segera berteriak dengan keras. Setelah orang itu berteriak, itu membuat orang semakin terpana. Kenapa gadis cantik yang berstatus spesial, ternyata berada di Sekte Azure Dragon? Dengan status mereka, akan baik-baik saja jika mereka ingin memasuki Sekte Ling Yun Kan. Mengapa mereka perlu memasuki Sekte kelas 2? Ucap orang-orang dengan heran. Segala macam pertanyaan, itu tak henti-hentinya bangkit dari hati orang banyak. Namun, orang yang paling tertekan adalah si gendut, karena pada saat itu Su Rou dan Su Mei saat ini sedang memimpin orang-orang kuat dari kota burung Vermilion, dan keduanya berjalan dengan agresif ke arahnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa, para murid Sekte Azure Dragon hanya ada di sini untuk mengisi sebagai bawahan. Apakah kamu tidak menempatkan Sekte Azure Dragon di mata kamu? Ucap Su Rou sambil ringan tersenyum. Namun, tatapannya seperti pisau yang tajam, dan si gendut mulai bergetar, saat dia melihat itu tanpa tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat itu, warna kulit si gendut berubah menjadi hijau karena penyesalan. Dia menyesal menggunakan Chu Feng untuk mempermalukan Chen Hui, karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa, kedua putri penguasa kota burung Vermilion berasal dari Sekte Azure Dragon. Salah satu dari mereka itu, bahkan merupakan seorang tetua. Hei, aku sedang bertanya padamu. Melihat bahwa Lemak tidak menjawab, Su Rou tiba-tiba berteriak keras, dan menunjukkan tekanan tingkat 1 dari ranah mendalam. Hal itu memaksa tuan kota yang gendut itu mundur beberapa langkah karena ketakutan, dan dengan susah payah ia duduk di lantai. Level 1 dari ranah mendalam di usia seperti itu. Pada saat itu, semua orang sangat terkejut. Bahkan Chen Wanxi yang tanpa ekspresi dan selalu dingin, dia juga segera menyalakan matanya. Itu karena Su Rou berusia 20 tahun atau lebih, dan perempuan yang berada di puncak masa mudanya. Untuk dapat melangkah ke ranah mendalam pada usia itu, ini berarti bahwa bakatnya tidaklah terbayangkan. Dengarkan semuanya. Jangan memandang rendah orang-orang dari Sekte kelas 2, sebagai murid dari Sekte kelas 1. Karena ketika Sekte Azure Dragon berada di masa-masa kejayaannya, maka tidak akan ada yang berani memandang rendahnya di seluruh 9 provinsi. Su Rou melirik kemana-mana, dan berkata dengan bangga. Pada saat itu benar-benar sunyi di alun-alun yang luas. Belum lagi, di sana tidak ada yang berani menegur Su Rou. Karena pada kenyataannya, apa yang dikatakan Su Rou memanglah benar. Bahkan hari ini, di dalam perbatasan Provinsi Azure, Sekte Ling Yun yang paling megah di dalam Provinsi Azure. Jika dibandingkan dengan sekte nomor 1 lainnya di 8 provinsi di benua itu,
Sekte Lingyun bahkan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Namun, itu berbeda dengan Sekte Azure Dragon. Meskipun itu hanya sekte kelas 2 saat ini, di bawah bimbingan Azure Dragon Founder pada masa itu, sekolah Azure Dragon adalah sekolah yang dapat secara langsung menyamai dinasti Jiang. Pendiri Azure Dragon tahun itu bahkan disebut sebagai orang terkuat di benua 9 provinsi. Karena kekuatannya begitu kuat, sehingga orang menjadi panik ketika hanya dengan mendengar namanya. Kemuliaan Sekte Azure Dragon tidak dapat diulang, dan tidak ada preseden seperti itu sebelumnya dalam sejarah. Meskipun Sekte Azure Dragon memang telah jatuh, tapi tidak ada yang bisa menyangkalnya bahwa sekte itu pernah mulia. Roer, apa yang kamu lakukan? Ucap seseorang. Tapi tepat pada saat itu, suara tebal dan kuat meledak di udara. Suara itu seperti petir yang meraung di telinga semua orang. Melihat ke sekelilingnya, wajah semua orang sangat berubah. 20 penguasa kota semua berlutut di lantai, dan berkata dengan serempak. Kami memberi hormat kepada Lord Su-hen. Ucap semua orang. Sang penguasa kota burung vermilion, Su-rou dan ayah Su-mei, Su-hen, akhirnya muncul. Tingginya 2,3 meter dengan tubuh yang sehat, wajah yang tampan, dan tubuhnya yang besar. Dia mengenakan baju besi emas, dan dia seperti dewa perang yang baru saja masuk. Tanah akan bergetar setiap kali dia menapakkan kakinya ke tanah. Melihat orang-orang itu, bahkan para murid yang tidak biasa dari sekte kelas 1 mereka segera memperketat ekspresi mereka. Mereka tidak berani memiliki jejak rasa tidak hormat, karena Su-hen dapat dikatakan sebagai orang nomor 1 di Provinsi Azure. Kekuatannya dalam dan tak terduga, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari kepala sekte kelas 2. Bahkan kepala sekte kelas 1 tidak berani bersikap kasar kepadanya, apalagi dengan para muridnya. Harap tenang semuanya, ucap Su-hen. Senyum Su-hen sangat ramah, itu ketika dia berjalan di sebelah Su-rou dan berkata, "Kamu gadis kecil, bagaimana kamu bisa berbicara dengan para tetua seperti itu?" Tanya Su-hen. Ayah, ini tidak dapat disalahkan pada Su-rou, merekalah yang terlalu merendahkan orang lain, balas Su-mei. Melihat itu, Su-mei dengan cepat mencoba membantu Su-rou. Sudah lupakan saja, dan jangan menyebutkannya lagi. Ucap Su-hen sambil melambaikan tangannya, dan mengucapkan beberapa patah kata sebagai permintaan maaf kepada penguasa kota yang gendut itu. Pada kenyataannya, dia seperti memberikan kencan manis setelah tamparan. Dia secara pribadi melihat semua yang dilakukan Su-rou, dan alasan mengapa dia berbicara tepat pada waktu itu adalah, karena dia ingin Su-rou menekan raja kota yang gemuk itu di tempatnya. Karena bagaimanapun juga, dialah orang yang telah mengirim Su-rou dan Su-mei ke Sekte Azure Dragon. Dari lubuk hatinya, dia juga tidak suka orang lain mengatakan hal buruk tentang Sekte Azure Dragon. Karena itu akan mengatakan bahwa keputusannya yang diambilnya sangatlah buruk. Namun, sebagai penguasa kota, hal-hal itu terlalu sulit untuk dikatakan. Pada saat itu, banyak penguasa kota memimpin para jenius mereka dari daerah mereka sendiri, dan semakin dekat satu sama lain. Semua orang dengan sopan berkumpul bersama, dan pada saat itu, Su-mei menarik Chu Feng ke sampingnya. Chu Feng, kalian semua akan memasuki hutan tanduk hantu untuk majelis keunggulan baru tahun ini. Hutan tanduk hantu adalah tanah terkutuk, dan beberapa hewan buas yang ganas hidup di dalamnya. Itu akan menjadi binatang tanduk hantu. Binatang tanduk hantu memiliki penanaman tingkat 1 ranah spirit, dan itu sama seperti mereka dilahirkan. Mengikuti pertumbuhan tubuh mereka, kekuatan mereka akan meningkat juga. Binatang tanduk hantu dewasa akan memiliki tanduk ungu di dahi mereka, dan mereka yang bertanduk di dahi mereka memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari ranah spirit. Misi kamu kali ini adalah untuk berburu binatang tanduk hantu dewasa. Dengan tanduk hantu sebagai bukti dan batas 1 hari, 10 besar yang membunuh binatang tanduk hantu terbanyak akan kembali ke sini untuk kompetisi.
Kota yang menang tidak harus membayar pajak tahun ini, dan 5.000 butir spiritual akan menjadi hadiah kultivasi. Su Mei mendekati telinga Chu Feng, dan dengan tenang berkata, "Wah, jadi, pemenang tidak hanya mendapatkan 5.000 badge spiritual saja, bahkan pajak tidak perlu dibayar juga. Ternyata orang tua Chen Hui itu memiliki manfaat yang lebih banyak dari aku." Pikir Chu Feng yang diam-diam terdiam. "Apa yang kamu pikirkan? Cepat, singkirkan ini," ucap Su Mei sambil memasukkan gulungan yang digulung ke tangan Chu Feng. Ini adalah," ucal Chu Feng sambil membukanya dan melihat. Bisa dilihat bahwa, gulungan kecil itu adalah peta. Ini adalah peta hutan tanduk hantu. Bagian hitam itu adalah area di mana binatang tanduk hantu dewasa berkumpul. Semakin besar area berwarna hitam, maka akan semakin dewasa Ghost Horn Beast-nya. Ini akan bermanfaat untuk berburu Ghost Horn Beast kamu. Tapi kamu harus ingat, jangan masuk ke bagian yang berwarna merah. Daerah-daerah itu sering memiliki kabut berwarna merah yang aneh. Saat kabut merah itu muncul, seseorang akan mati dengan pasti. Ini sama menyeramkannya dengan 1000 tulang makam di Sekte Azure Dragon. Su Mei berkata dengan suara rendah. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti niat Su Mei. Setelah meletakkan gulungan itu di kosmos saknya, ia bergerak mendekati telinga Su Mei dan berkata sambil tertawa. "Apakah ini tidak dianggap sebagai kecurangan?" tanya Chu Feng. "Tentu saja ini tidak curang," Su Mei dengan cepat menjelaskan. "Lalu apa tindakan ini?" tanya Chu Feng yang cukup ingin tahu. Ini hanya, aku memberimu sedikit bantuan karena persahabatan," jawab Su Mei sambil tersenyum manis. Tapi kemudian dia dengan cepat menunjuk ke arah kerumunan di dekatnya, dan berkata dengan suara pelan. "Namun, kamu jangan ceroboh. Mereka bukanlah murid dari Sekte Azure Dragon. Mereka adalah murid dari Sekte kelas 1, dan di area tertentu, apa yang mereka pelajari memang lebih kuat dari kita. Akan tetapi, aku masih memiliki kesan yang baik tentangmu. Meskipun saat ini kultivasi mereka lebih tinggi dari kamu, mereka juga lebih tua dari kamu. Aku percaya ketika kamu mencapai usia 18 tahun, kamu pasti akan lebih kuat dari mereka semua," ucap Su Mei. Setelah mengatakan itu, Su Mei meletakkan tangannya di belakang, dan melompat ke arah Su Rou. Setelah dua saudara perempuan itu melambaikan tangan pada Chu Feng, mereka pergi bersama. Hati Chu Feng memiliki segala macam komplikasi, itu saat dia melihat kedua kakak beradik tersebut. Meskipun dia sudah menebak bahwa identitas Su Rou dan Su Mei akan menjadi istimewa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu cukup mengesankan baginya. Saat itu, Chu Feng merasa agak bingung. Dia merasa bahwa, perkiraannya sebelumnya ternyata salah. Alasan mengapa kedua kakak beradik itu berada di Sekte Azure Dragon, itu seharusnya bukan karena mengikat mereka yang memiliki potensi karena dengan kekuatan keluarga mereka. Itu karena, akan ada begitu banyak orang kuat akan bersedia untuk melayani mereka. Jadi, mengapa mereka bahkan perlu membuatnya dekat dengan mereka? Apa tujuan kalian berdua harus mengikatku seperti ini? Pikir Chu Feng. Hati Chu Feng saat ini sangat gugup. Meskipun Su Rou dan Su Mei memperlakukannya dengan sangat baik pada saat itu, dia tidak akan lupa bahwa ada alasan mengapa kedua wanita itu mendekatinya sejak awal. "Gadis kecil yang bernama Su Mei mungkin menyukaimu. Bocah idiot, kamu jangan mengecewakannya." Tiba-tiba saja sebuah suara yang menyenangkan terdengar, dan si ratu dalam dunia rohnya berbicara. "Oh, bagaimana kamu tahu itu?" Chu Feng tertawa kecil ketika dia bertanya. "Itu hanyalah intuisi wanita saja. Namun, kamu sebaiknya tidak memiliki pikiran buruk terhadapnya. Dia masih muda, jadi jangan melakukan hal buruk padanya. Jadi, aku sarankan kamu pergi untuk kakak perempuan itu terlebih dahulu," balas si ratu. "Mengutuk, apa yang kamu pikirkan di otakmu?" tanya Chu Feng dengan geram. Chu Feng secara alami mengerti, apa yang dimaksud oleh ratu di dalam kata-katanya.
Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa mengatakannya secara terus terang. Jangan berpura-pura kalau kamu adalah orang yang polos dan lugu. Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak ingin mendekati kakak perempuan itu. Si ratu berkata dengan nada menghina. Cih, untuk sekarang aku hanya ingin mendekatimu saja, balas Chu Feng dengan sinis sambil tersenyum. Kamu berani, seru si ratu. Si ratu menjadi sedikit malu-malu, dan dia dengan cepat mengubah topik. Mungkin kamu akan sangat beruntung kali ini, ucap si ratu. Apa maksudmu? Tanya Chu Feng dengan bingung. Kemungkinan besar, ada makam kuno di bawah kabut berwarna merah yang dibicarakan Su Mei. Jawab si ratu. Apa? Makam kuno, apakah itu benar? Tanya Chu Feng lagi. Kamu tidak akan mengerti, bahkan jika aku memberitahumu. Ketika kamu memasuki hutan tanduk hantu dan melihat-lihat kabut berwarna merah itu, maka kamu akan tahu dengan sendirinya. Jika memang ada makam kuno, kamu pasti akan mendapatkan hal-hal baik di sana, balas si ratu. Si ratu menciptakan ketegangan, dan Chu Feng tidak repot bertanya lagi, karena dia tahu bahwa si ratu tidak akan menyakitinya. Setelah semua, mereka berdua membuat kontrak koneksi roh. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kehidupan Chu Feng, dunia rohnya akan runtuh juga. Pada saat itu, dengan yingkat kultivasi ratu saat ini, kemungkinan besar hidupnya akan hilang ke neraka. Sejak saat itu, penguasa kota burung Vermilion mengumumkan metode majelis keunggulan baru tahun ini. Memang benar, itu persis sama dengan bagaimana Su Mei mengatakan itu. Dengan batas 1 hari, hanya 10 besar yang membunuh binatang tanduk hantu terbanyak, yang akan mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi ini. Pemenang akhir tentu saja akan menjadi juara majelis keunggulan baru. Setelah itu, Su Hen memberikan peta hutan tanduk hantu ke semua 200 peserta. Selain itu, bagian-bagian tertentu ditandai dengan warna merah, dan dia dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa area merah tidak boleh dimasuki, atau mereka akan bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. Akan tetapi, Su Hen tidak menyebutkan alasannya. Dia hanya mengatakan bahwa daerah itu sangatlah berbahaya. Lalu pada peta yang dibagikan, itu hanya bagian merah yang digambar pada mereka, dan tidak ada bagian hitam seperti pada peta yang diberikan Su Mei padanya. Setelah beberapa penjelasan aturan, Chu Feng dan yang lainnya dibawa keluar dari kota burung Vermilion, dan mereka memasuki pegunungan gunung burung Vermilion. Dengan begitu, mereka tiba di hutan tanduk hantu. Hutan yang berwarna hitam, itu adalah segalanya yang bisa dilihat mata mereka. Kayunya seperti besi, dan daunnya seperti jarum. Mereka bahkan tidak tampak seperti pohon. Itu hanya seperti senjata tajam, dan yang paling penting adalah di dalam hutan sana, itu tidak ada suara dari binatang apapun. Keheningan di dalam hutan itu agak aneh. Bocah, semoga saja kita tidak bertemu di dalam hutan, ucap 2 orang yang mengancam Chu Feng sebelumnya. Di dalam hutan, orang-orang dari kota emas ungu menggunakan tatapan mengancam untuk melihat Chu Feng, sebelum mereka pergi ke bagian hutan yang lebih dalam. Chu Feng hanya samar-samar tersenyum menghina mereka. Chu Feng benar-benar terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang seperti mereka, dan itu hanya akan mengotori tangannya jika dia menyerang mereka. Dengan matanya, dia melihat sosok mereka. Dengan segala macam teknik mewah, mereka menuju jauh ke dalam hutan. Di sisi lain, Chu Feng mengambil peta dari kosmos saknya tanpa tergesa-gesa, lalu mengeluarkan peta yang diberikan oleh Su Mei padanya. Setelah beberapa pemikiran, Chu Feng memilih jalur khusus. Dia akan pergi melalui beberapa area di mana Ghost Horn Beast paling banyak, lalu tujuan jalannya adalah bagian berwarna merah, yang sudah jelas dilarang oleh Su Mei dan Su Hen. Chu Feng menggunakan teknik Sky Imperialnya, dan kemudian dia tersapu oleh angin. Dia dengan cepat melewati hutan, dan dengan segera, dia menemukan apa yang disebut binatang tanduk hantu. Binatang itu memiliki penampilan seekor kuda, namun sebesar gajah.
Binatang itu berwarna hitam pekat, seolah-olah ditutupi oleh baju besi berwarna hitam. Binatang itu memiliki perilaku kekerasan, dan selain dari spesies yang sama, ketika melihat organisme hidup lainnya, ia akan mulai menyerang dengan ganas. Binatang itu tidak berbeda dari beast fierce lainnya. Namun, fierce beast masih fierce beast. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan dari Chu Feng. Bahkan jika mereka adalah hewan tanduk hantu dewasa yang memiliki tanduk ungu, mereka tidak memiliki cara untuk mengalahkan Chu Feng. Saat Chu Feng berkeliaran, dia tidak membiarkan Ghost Horn Beast pergi begitu saja. Setelah membunuh, ia menggunakan koneksi roh mereka untuk meminjam kekuatan spirit dunia si ratu, itu untuk mengkonsumsi sumber energi mereka. Meskipun sumber energi kultivasi mereka sangat lemah dan memiliki sedikit bantuan terhadap si ratu, tapi Chu Feng tidak mau menyia-nyiakannya. Setelah membunuh 200 Ghost Horn Beast, dia akhirnya tiba di daerah kabut berwarna merah. Namun, itu hanya sedikit lebih sunyi, dan dia tidak melihat apa yang disebut kabut berwarna merah. "Apakah kamu yakin ada hal-hal baik di sini?" tanya Chu Feng sambil merasa sangat kecewa. Menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal di daerah itu. Lebih baik tidak membodohi diri sendiri dengan kekuatan roh kecilmu. Jika makam kuno bisa dilihat melalui dengan kekuatan roh kecilmu ini, itu bahkan tidak akan dianggap menjadi makam kuno, balas si ratu. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Chu Feng. "Ambil kompas roh dunia kamu, dan gunakan untuk menyelidikinya," jawab si ratu. Hanya setelah mendengar kata-kata si ratu, Chu Feng menjadi tercerahkan saat ia dengan cepat mengeluarkan World Spirit kompasnya. Ketika dia mengeluarkannya, peta instruksional yang aneh segera muncul. Meskipun Chu Feng tidak bisa melihat alasannya, tapi si ratu dapat melihatnya. Mengikuti instruksi si ratu, Chu Feng mulai meletakkan formasi roh di area khusus. Tetapi karena Chu Feng memiliki teknik yang kaku dan kurang dalam kekuatan roh, dia akhirnya menggunakan banyak waktu, dan dia hanya menyelesaikannya ketika sudah larut malam. Ketika formasi roh dibuka, formasi itu segera menghilang. Lalu yang menggantikannya, itu adalah lubang yang bagian dasarnya tidak bisa dilihat. Semuanya gelap gulita, tetapi suara-suara aneh datang dari lubang itu. Jika seseorang mendengarkan dengan lebih hati-hati, mereka akan menemukan bahwa itu tampak seperti tangisan seorang wanita. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.